Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Di pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang apa itu pengertian dari TIK dan apa saja alat-alat TIK. Ya, langsung saja kita lanjut ke materi. Yang pertama, apa itu TIK? Kepanjangan dari TIK itu adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi itu maksudnya apa? Itu adalah sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang dengan orang lain. Nah, ini dari LKS ya. Jadi, media atau alat bantu berarti alat yang kita pakai. Contohnya kayak HP itu loh ya, anak-anak ya. HP terus smartphone ya sama aja. Terus atau misalnya telepon, anak-anak kalau punya telepon di rumah, itu kita bisa melakukan komunikasi dengan orang lain dengan alat tersebut. Nah, jadi yang namanya handphone itu disebut dengan alat. Itu adalah alat TIK, alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, karena kita memperoleh pengetahuan antara seseorang dengan orang lain, maksudnya apa? Maksudnya itu kita bisa membicarakan, kayak misalnya saya ngomong ke anak-anak berarti saya menyebarkan pengetahuan ya. Jadi kayak anak-anak sekarang melihat saya ini berarti anak-anak sedang menggunakan alat TIK. Ya misalnya anak-anak sedang melihat saya dari smartphone atau dari laptop, itu anak-anak sedang menggunakan alat TIK. Jadi itu yang dimaksud dengan TIK ya. Selanjutnya alat yang pertama itu adalah telepon. Nah, telepon itu adalah peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang dengan suara. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin menelpon keluarganya gitu misalnya bisa menggunakan ini ya telepon. Telepon ini gambarnya ini ya. Nah ini adalah telepon rumah. Jadi untuk memasangnya harus ada instalasi dulu ya. Jadi mungkin anak-anak sudah punya di rumah. Jadi ini telepon ini bisa digunakan untuk berbicara dengan orang lain ya. Bisa yang memiliki telepon atau dengan HP juga ya bisa. Nah selanjutnya ini handphone atau smartphone juga sama. Ini merupakan jenis telepon yang tidak berkabel. Nah untuk handphone ini fungsinya jauh lebih banyak ya untuk sekarang ya. Terutama smartphone itu Android ya. Fungsinya banyak sekali bisa kita gunakan untuk menonton video, untuk memberikan pesan kepada teman kita gitu ya misalnya ya. Atau bahkan bermain permainan atau mendengarkan musik itu juga bisa. Bahkan smartphone sekarang juga ada radionya juga ada ya. Jadi aplikasinya juga sangat banyak sekali. Kita bisa melakukan banyak hal di smartphone. Dulu smartphone itu disebut dengan handphone ya, tapi kalau sekarang lebih sering juga disebut smartphone karena fungsinya yang sangat banyak. Tapi sebenarnya sama ya, dua-duanya itu handphone sama smartphone itu sama. Selanjutnya adalah radio. Radio ini digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Jadi informasi berupa suara aja. Jadi kayak misalnya berita atau musik gitu ya. Dari stasiun pemancar. Nah, stasiun pemancar ini kayak stasiun jadi yang sumber suaranya itu ya dari itu. Jadi yang menyebarkan berita itu stasiun pemancar. Nah, frekuensi itu nomor ya, nomor frekuensi. Kalau misalnya saya frekuensinya set ke 98,8 itu adalah radio musik ya kalau kita mendengarkan musik. Kalau kita set frekuensinya 100 itu untuk mendengarkan berita ya. Oke, lanjut. Televisi itu digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk video dari stasiun televisi. Jadi anak-anak yang di rumah mungkin sekarang sering menonton televisi ya, sering menonton kartun mungkin. Ada banyak film animasi yang bagus di situ. Misalnya Doraemon itu ya, atau SpongeBob ya, atau Upin Ipin, Bobo Boy ya yang lagi trendy sekarang apa itu ya. Nah, televisi ini disebarkan oleh stasiun televisi dari stasiun pemancar. Ini juga merupakan alat TIK anak-anak. Itu televisi ini bisa menampilkan informasi dalam bentuk video, jadi gambar bergerak terus ada suaranya itu ya. Nah, selanjutnya adalah komputer dan laptop. Komputer ini adalah alat untuk mengolah data. Jadi fungsinya komputer ini sebenarnya banyak sekali. Ya bisa untuk mengolah data. Yang pertama kita bisa mengolah kata, angka, dan presentasi ya. Atau bahkan nonton video. Jadi
fungsinya sangat banyak sekali. Terus laptop itu juga sama dengan komputer, tapi kalau laptop itu bedanya dia bisa dibawa kemana-mana karena bisa dilipat ya, bisa dilipat taruh tas, bisa dibawa kemana-mana. Kalau komputer kan kebesaran ya, jadi ya sebenarnya bisa ya, cuma berat ya bawa-bawa CPU gitu ya. Oke, lanjut ke perangkat keras. Perangkat keras itu adalah bagian komputer yang dapat dipegang. Ini contohnya ada banyak sekali ya, ada komputer, ada keyboard, mouse, printer. Nah, itu nanti akan kita pelajari semuanya, nanti itu fungsi-fungsinya apa gitu ya. Tapi untuk sekarang kita belajar dulu secara keseluruhan. Ini perangkat keras, itu adalah perangkat yang bagian komputer yang bisa dipegang ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Itu adalah bagian komputer yang tidak dapat dipegang, tetapi jika dijalankan akan terlihat di komputer. Jadi ini misalnya kayak aplikasi itu ya, kayak Microsoft Word, Photoshop ini ya, ini contoh-contoh aplikasi. Ini ada Google Chrome ini ya, Android ini adalah sistem operasi, jadi ini juga termasuk perangkat lunak ya. Atau kalau misalnya anak-anak di HP kayak WhatsApp itu termasuk perangkat lunak atau yang disebut dengan software ya. Selanjutnya adalah internet, adalah singkatan dari interconnected networking. Artinya adalah jaringan yang terhubung. Maksudnya jaringan yang terhubung adalah kita bisa hubungkan satu alat dengan alat yang lainnya itu karena ada internet. Misalnya anak-anak bisa lihat video saya sekarang itu karena ada internet. Ya. Kecuali kalau misalnya video saya di-download itu tidak perlu internet. Tapi kalau misalnya dilihatnya di YouTube itu membutuhkan koneksi internet. Oke, sekarang untuk tugasnya, anak-anak bisa mengerjakan LKS yang halaman 8. Itu anak-anak bisa mencoba mengerjakan sendiri dulu. Itu ada televisi, telepon, radio, handphone, sama komputer. Kegunaannya itu untuk apa? Ya, anak-anak pasti udah tahu ya. Jadi kalau televisi itu untuk melihat informasi berupa video, telepon untuk berkomunikasi, radio untuk mendengar informasi suara, handphone untuk berkomunikasi juga sama dengan telepon, lalu komputer untuk mengolah data. Terus bawahnya itu juga digarisi ya, jadi ada gambar radio, laptop, handphone, komputer, dan televisi. Nah itu nanti silakan anak-anak LKS-nya dikerjakan, nanti di foto, dikirim ke WA saya. Sekian, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komentar atau chat langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.